Halo, apa kabar? Saya selalu mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan merangkum cerita dari film yang berjudul The Lie. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah yang bernama Jay, ibu yang bernama Rebecca, dan anak perempuan mereka satu-satunya bernama Kayla. Orang tua Kayla memutuskan untuk berpisah di saat Kayla berusia 13 tahun. Dan sejak saat itu Kayla tinggal bersama ibunya yang seorang pengacara, sedangkan ayahnya seorang musisi. Di saat Kayla usia 15 tahun, ibu meminta tolong kepada ayah untuk mengantar Kayla ke sebuah sekolah balet. Karena saat itu ibu ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan teman Kayla yang bernama Britney yang sedang menunggu tumpangan untuk pergi ke sekolah balet itu. Kayla meminta ayahnya untuk berhenti, lalu mengajak Britney untuk ikut mobil mereka. Di tengah perjalanan, Britney meminta izin kepada ayah untuk berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Tapi setelah 20 menit berlalu, Kayla dan Britney belum juga kembali sehingga ayah menyusul mereka. Tak lama kemudian, ayah dikagetkan karena ia mendengar jeritan Kayla. Lalu, ayah menemukan Kayla di sebuah jembatan yang duduk dengan badan gemetar dan menangis. Ayah menduga kalau Britney jatuh ke sungai. Ayah melihat ada tas Britney yang jatuh di pinggir sungai. Lalu ayah mencoba menyisir sungai itu, tetapi ayah tidak menemukan Britney. Lalu ayah mencoba untuk menghubungi 911. Di saat ayah mengambil ponsel dan akan menghubungi 911, Britney langsung mencegahnya. Ayah sontak kaget di saat Kayla mengatakan kalau dialah yang mendorong Britney ke sungai. Kayla menceritakan kalau tadi mereka sempat bertengkar dan ia tidak sengaja mendorong tubuh Britney. Ayah mendadak lemas dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ayah lantas mendatangi ibu ke kantornya untuk menceritakan hal itu. Tetapi ibu malah kesal melihat ayah yang datang dan belum mengantarkan Kayla sampai ke sekolah balet. Saat ditemui ibu, Kayla mengatakan kalau ia sedang tidak enak badan. Akhirnya, ibu mengajak Kayla pulang ke rumah. Lalu ibu menemui Kayla yang sedang berendam di bathtub. Lalu ibu mengatakan kalau Kayla besok pagi harus berangkat ke sekolah balet itu. Lalu ibu melihat sweater Kayla yang sobek, padahal ibu baru membelikannya kemarin. Lalu ibu meminta Kayla menjelaskan semuanya. Awalnya Kayla terdiam, tetapi karena didesak ibu, Kayla akhirnya menceritakan semuanya. Mendengar cerita Kayla, ibu keluar dari kamar mandi dengan wajah lesu dan kebingungan. Kemudian ayah dan ibu pun berunding. Lalu ayah meminta ibu untuk mencari pengacara senior dan handal untuk membela putri mereka. Tetapi ibu pesimis karena kalau ketahuan polisi, Kayla akan tetap dihukum. Ayah mengatakan kalau kejadian itu kecelakaan yang tidak sengaja dan pengacara handal dapat membebaskan Kayla. Tetapi ibu mengatakan walau pengacara handal sekalipun, Kayla akan tetap dihukum, apalagi sebelumnya ada riwayat pertengkaran Kayla dengan Britney. Mendengar itu, ayah tidak bisa berkata-kata lagi. Ibu mengatakan jalan satu-satunya yaitu menyimpan rahasia tersebut rapat-rapat. Kemudian, ibu membakar semua pakaian yang dipakai Kayla tadi siang. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dan ternyata yang datang adalah ayah Britney yang bernama Sam. Sam mengatakan kalau ia mendapat kabar dari sekolah balet kalau Britney dan Kayla tidak masuk sekolah balet. Karena itulah
Sam mengira kalau Britney bersama Kayla di rumahnya. Dengan sedikit gemetar, ibu mengatakan kalau Kayla memang tidak berangkat ke sekolah balet karena sedang sakit. Sam merasa sedikit janggal karena di hari yang sama mereka tidak ke sekolah balet, tetapi nyatanya Britney tidak bersama Kayla. Sam juga menceritakan kalau sehari sebelumnya terjadi konflik antara ia dan Britney. Britney mencoba kabur dari jendela kamar sampai-sampai ia terjatuh. Sejak saat itu Britney tidak mau bicara dengan ayahnya dan memilih untuk pergi naik bus ke sekolah balet. Awalnya Sam ingin bicara dengan Kayla, tetapi ibu mengatakan kalau Kayla sedang pergi ke rumah sakit bersama ayahnya. Sam memberikan nomor ponselnya dan meminta ibu menghubunginya jika Kayla sudah di rumah. Setelah Sam pergi, ibu menangis membayangkan hukuman yang akan dijalani Kayla jika polisi berhasil membongkar kasus itu. Ibu jadi parno sampai-sampai telepon dari Sam tidak diangkatnya. Lalu ibu mendapati Kayla yang sedang santai di ruang TV seperti tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian ayah datang, ibu langsung menceritakan tentang kedatangan Sam tadi. Ibu sangat khawatir Sam dapat membongkar semuanya. Lalu ayah meminta ibu untuk berkemas. Ayah mengatakan untuk sementara waktu Kayla harus tinggal di hotel. Tapi setelah ibu di luar, betapa kagetnya ibu melihat Sam kembali lagi. Sam menanyakan mengapa ibu tidak mengangkat teleponnya dan ia ingin bertemu dengan Kayla sekarang juga. Ibu mengatakan kalau Kayla masih di rumah sakit dan belum tahu kapan putrinya itu pulang. Tetapi semua menjadi kacau ketika tiba-tiba Sam melihat ayah yang keluar dari rumah. Ibu langsung berkelit mengatakan kalau Kayla sedang menjalani serangkaian tes, oleh karena itu ayah pulang lebih dulu. Akan tetapi Sam merasa dipermainkan saat ia melihat Kayla yang kemudian berdiri di teras rumah. Sam curiga kalau keluarga Kayla ini menyembunyikan sesuatu darinya. Ia meminta mereka mengatakan di mana Britney berada. Sam berusaha untuk mendekati Kayla, namun ayah berusaha menahannya hingga tak sengaja Sam membuat hidung ayah berdarah. Ibu yang kesal lalu mengusir Sam dengan kasar. Sam mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Ayah mengatakan kepada ibu kalau mereka punya alasan kuat kalau hubungan Sam dengan putrinya kurang harmonis, di mana Britney juga berusaha untuk kabur dari rumah. Ayah meminta ibu bertindak cepat sebelum Sam melaporkan mereka ke polisi. Akhirnya ibu menemui detektif yang juga teman lamanya yang bernama Kenji. Ibu menceritakan tentang kehilangan Britney. Ibu juga mengatakan kalau ayah Britney sempat datang ke rumah mereka dan bersikap aneh. Ibu khawatir kalau kehilangan Britney ini berkaitan dengan ayahnya. Sementara itu di rumah, ayah melihat Kayla yang duduk dan tampak murung. Kayla mengatakan kalau ia sangat sedih sejak ayah ibunya berpisah dan ia merasa sudah tidak memiliki semangat hidup. Ayah juga melihat bekas sayatan di tangan Kayla. Tak lama kemudian ibu datang dan mengatakan kalau Kenji akan datang ke rumah mereka. Dan Kayla harus sudah siap dengan cerita yang mereka karang dan mereka atur sedemikian rupa. Dan beberapa saat kemudian Kenji pun datang ke rumah mereka. Lalu Kenji meminta Kayla menjawab beberapa pertanyaan. Kayla menceritakan kalau Britney sering dipukul ayahnya dan hal itulah yang membuat Britney sering kabur dari rumah. Dan Kayla juga melihat ada lebam di wajah Britney. Melihat pertanyaan Kenji yang makin rumit, Kayla pun beralasan kalau ia sedang tidak enak badan dan berpamitan. Ibu juga menjelaskan kalau Kayla menderita asma. Keesokannya Kenji bersama rekannya bernama Roni mendatangi rumah Sam. Kenji dan Roni menanyakan Sam dari mana karena mereka telah menunggu Sam sejak kemarin. Sam menjawab
kalau ia mencari putrinya yang belum pulang sejak kemarin, dan laporannya juga ditolak kepolisian karena harus menunggu 48 jam. Sam tersinggung ketika ditanya apakah ia pernah memukul putrinya, dan Sam juga bingung kenapa ia yang interogasi padahal ia yang kehilangan putrinya. Lalu Ronnie dan Kenji meminta Sam untuk menjelaskan semuanya di dalam rumah. Keesokan paginya di rumah Kayla, ibu mengatakan kalau ibu akan pergi bekerja, sedangkan ayah mengajak Kayla untuk pergi ke base camp bandnya yang tidak jauh dari sana. Singkat cerita, sampailah ayah dan Kayla di base camp. Ayah kaget, di sana ada Trini, anggota band yang juga pacar ayah, bersama personel lainnya sudah berada di sana. Trini mengatakan kalau band mereka ada job dadakan sehingga mereka harus latihan. Lalu Trini menunjukkan ada tas kecil perempuan di mobil ayah, dan Trini mengira kalau ayah sudah berselingkuh. Ayah mengatakan kalau tas itu milik Kayla dan meminta tas itu segera dikembalikan. Dan rupanya tas itu adalah milik Britney, dan ayah baru menyadari kalau di dalam tas itu ada ponsel milik Britney. Sementara itu, Kenji dan Ronnie datang menemui ibu di kantornya. Mereka mengatakan kalau laporan ibu berbeda dengan tanggapan tetangga Sam. Ia mengatakan kalau Sam tidak pernah kasar dengan putrinya. Ibu kaget mengatakan kalau Kenji telah meragukan laporannya. Ronnie juga membahas akan hilangnya ponsel Britney, tetapi sinyal ponsel itu terlacak di luar kota, dan lokasi itu adalah tempat tinggal ayah Kayla. Lalu Ronnie bertanya apakah Britney pernah bertamu ke rumah ayah Kayla dan bagaimana hubungan ayah Kayla dengan Britney. Ibu menjawab kalau ayah Kayla menganggap semua teman-teman Kayla sama dan tidak ada hubungan spesial antara mereka. Ibu juga berusaha menekan Kenji untuk segera menahan Sam karena laporan Kayla sudah cukup memberi kesaksian. Namun, Kenji merasa ada beberapa kejanggalan pada kasus tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat Kayla di jalan, ia bertemu dengan Sam. Lalu Sam mengatakan kalau Kayla harus menghentikan permainannya dan segera mengatakan keberadaan Britney. Kayla pun lari dan Sam pun terus mengikutinya. Kayla berhasil masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, sedangkan Sam meminta Kayla untuk keluar dari rumah. Kayla yang panik menjadi sesak nafas. Kayla mencoba untuk menenangkan dirinya. Tak lama kemudian ibu sampai di rumah dan melihat Kayla yang tidur di lantai. Setelah itu ayah juga sampai di rumah. Ibu lalu menceritakan kedatangan Kenji ke tempat kerjanya dan menceritakan sinyal ponsel Britney yang terlacak di lokasi tempat ayah tinggal. Lalu ayah mengakui kalau ia menemukan tas Britney di tepi sungai. Namun ayah mengatakan kalau ponselnya nonaktif dan mustahil polisi dapat melacaknya. Saat petang, Kenji dan Ronnie mendatangi lokasi terakhir kali sinyal ponsel Britney terlacak. Awalnya Kenji tidak menemukan hal yang dapat membantu memecahkan kasus tersebut. Tapi tiba-tiba dari kejauhan Kenji melihat sebuah jembatan dengan aliran sungai yang sangat deras di bawahnya. Keesokan harinya Kenji kembali mendatangi rumah Kayla. Kenji menanyakan apakah ayah dan ibu sempat berhenti di jembatan itu. Ayah menjawab kalau mereka tidak berhenti dimanapun. Ronnie menanyakan apakah Kayla dan Britney pernah bertengkar, tetapi ayah dan ibu menjawab
kalau mereka bersahabat dan tidak ada konflik di antara mereka. Tetapi Ronnie membantahnya dengan mengatakan kalau ada salinan di email Britney, kalau Kayla pernah mengancam Britney karena Britney ini pernah berusaha merebut pacar Kayla. Kenji lalu mengatakan kalau ia juga menemukan inhaler untuk penyakit asma di tepi sungai. Ayah dan ibu pun tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Kenji mengatakan kalau saat ini tim sedang mencari Britney di sepanjang sungai. Kenji meminta ibu untuk menceritakan yang sebenarnya. Namun ibu malah mengusir Kenji dan Ronnie dari rumah. Saat tengah malam, ayah dan ibu mendatangi rumah Sam. Mereka berpikir kalau Sam saat itu tidak ada di rumah karena saat itu terlihat lampu di dalam rumah menyala. Lalu ayah berencana untuk mengubur ponsel Britney di belakang rumah Sam, di mana sebelumnya ponsel itu sudah ayah cas terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba ibu melihat lampu di dalam rumah itu ada beberapa yang dipadamkan, berarti Sam berada di dalam rumah. Ibu langsung menelpon ayah memberitahukan hal itu. Ayah meminta ibu untuk terus mengawasi Sam. Kemudian ibu turun dari mobil untuk melihat keberadaan Sam. Namun tiba-tiba Sam sudah berada di belakang ibu. Ibu lantas berteriak. Lalu tak lama ayah datang dan mendorong Sam ke danau. Lantas ayah menghajar Sam habis-habisan dan berusaha untuk membenamkan Sam di danau. Namun ibu berhasil menghentikan ayah. Kemudian Sam keluar dari danau dan mengatakan kalau ia tahu kalau mereka berusaha untuk melindungi Kayla. Dan Sam semakin yakin kalau Kayla telah membunuh anaknya. Ayah dan ibu langsung pergi meninggalkan Sam. Dan tak lama tiba-tiba Sam muncul dan menghadang jalan mereka. Ibu yang melihatnya langsung menancap gas lalu menabrak Sam. Kemudian mereka turun dan melihat Sam yang sudah terluka parah. Dan kemudian mereka menyaksikan Sam yang tewas di tempat. Setibanya di rumah, mereka merenungi dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Ayah dan ibu sangat sedih dan seperti kehilangan semangat hidup. Tak berapa lama, mereka pun dikejutkan dengan ketukan pintu rumah mereka. Dan ternyata itu adalah Britney, guys. Sontak ayah dan ibu tercengang. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Dengan wajah polos, Britney menanyakan di mana Kayla dan mengatakan kalau permainan sandiwara mereka sudah selesai. Britney yang meminta Kayla untuk menyebarkan berita kalau ia jatuh ke sungai agar ia dapat menghilang beberapa hari untuk menemui pacarnya. Lalu ibu juga melihat tidak ada lebam di pipi Britney. Lalu ibu menyuruh Britney pulang. Lalu ibu dan ayah menemui Kayla yang sedang di atas dan mereka menatap tajam ke Kayla. Kayla menyadari kalau sandiwaranya sudah terbongkar. Kayla menangis, menyesali perbuatannya. Kayla menahan untuk tidak menceritakan sebenarnya karena khawatir ayah dan ibunya akan berpisah lagi, karena Kayla melihat beberapa hari ini ayah ibunya selalu bersama. Dan Kayla merasakan kembali momen kebersamaan saat ia kecil dulu. Lalu mereka
hanya bisa berpelukan dan menangis. Dan tak berapa lama terdengar suara ketukan pintu dan sirene mobil polisi. Mereka terus berpelukan. Mereka menyadari mereka sudah siap menerima hukuman atas perbuatan mereka. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.